Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah kalau saya baik saja, Pak. Yang lain, nah Lili bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, Pak. Kalau Fahmi bagaimana? Alhamdulillah baik-baik juga, Pak. Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Iya, Pak. Oke, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia hadir untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan bisa melaksanakan semua kegiatan kita seperti yang kita inginkan bersama. Dan kita juga berdoa semoga pandemi ini cepat selesai, cepat berlalu sehingga kita bisa dipertemukan lagi secara tatap muka di sekolah kita masing-masing. Oke. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan ini, saya mau ada dari anak-anakku yang memimpin doa. Apa ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Pak. Oke, nah Fahmi, silakan nak kita berdoa dulu. Semoga kegiatan konseling kelompok ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan bersama. Ya, Pak. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Nak Fahmi yang telah mau memimpin doa kita di kegiatan kita pada hari ini. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk selanjutnya, kemarin kita sudah bertemu pada sesi pertama, di mana kita sudah membahas persoalan-persoalan yang mungkin teman-teman atau anak-anakku sekalian ini sudah kemukakan semua masalahnya. Jadi perlu Bapak pertegas lagi bahwa tujuan dari konseling kelompok ini bagaimana kita mampu memberikan bantuan atau saya sebagai seorang konselor atau pemimpin kelompok di kegiatan ini memberikan bantuan kepada individu dalam setting kelompok seperti ini. Ya, setting kelompok ya meskipun kita lakukan secara daring, tapi kita akan memanfaatkan yang namanya dinamika kelompok dan tentunya yang dipimpin oleh seorang konselor atau pemimpin kelompok sebagai fasilitator. Jadi tugas saya di sini sebagai fasilitator saja. Jadi nanti anak-anakku semua yang akan menyampaikan masalahnya, kemudian juga anak-anakku semua yang akan menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan tujuan konseling, yaitu bagaimana memandirikan siswa. Oke. Kemarin saya beri tugas ya atau homework. Ya, Pak. Bagaimana tugasnya? Apakah sudah selesai semua, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Coba mungkin bisa perlihatkan tugasnya Lili yang Bapak suruh membuat tulis mengenai kegiatan belajarnya. Bisa diperlihatkan, Nak? Ya, Pak. Oke, perlihatkan kepada Bapak. Meskipun tadi Bapak sudah buka-buka grup WA-nya.
supaya teman-teman juga bisa mengetahui semua yang Nak Lili yang Nak Lili akan kerja. Ini Pak. Oh ya, bisa dibacakan apa-apa yang Lili akan lakukan mulai dari bangun tidur mengenai kegiatan belajarnya. Nak Lili itu belajar di jam berapa, kemudian kerjakan tugas jam berapa. Silakan Nak. Kalau saya belajar mulai dari jam 10 Pak sampai 11. Terus kegiatan yang lain itu memasak, hadiri kegiatan-kegiatan organisasi kalau ada Pak. Terus mengerjakan tugas-tugas itu pada malam hari Pak. Oke, sudah cukup Nak? Ya Pak. Oke, selanjutnya Nak Fahmi bagaimana dengan tugasnya? Silahkan. Iya Pak, kalau saya sendiri menulisnya itu sedikit berbeda dengan Lili. Kalau saya Pak menulisnya itu setiap hari apa yang saya lakukan yang paling penting dulu. Misal hari pertama saya kerjakan tugas sekolah dan juga mengerjakan tugas organisasi. Jadi satu tugas sekolah, satu tugas organisasi. Nah, seperti itu Pak seterusnya supaya teratur. Jadi setiap harinya minimal satu yang sudah terselesaikan. Begitu saya Pak. Oke. Selanjutnya saya mungkin persilakan kepada Alang mengenai tugasnya bagaimana. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau dari saya Pak, saya sudah mencatat tugas di HP. Jadi yang saya tulis itu Pak baru sekitar 5 hari Pak. Saya tidak bisa menuliskan sesuatu itu. Oke, sudah cukup ya Nak? Ya Pak. Oke. Baiklah, semuanya sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Semoga kita bisa mengerjakannya pun dengan baik. Begitu ya Nak? Iya Pak. Ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengadakan proses konseling kelompok ini seperti pada sesi sebelumnya, yaitu kita akan membutuhkan mulai dari 50 menit sampai 60 menit. Jadi semua anak-anakku, ya saya harapkan semuanya bisa aktif dalam proses konseling kelompok ini. Dan terlebihnya kita akan membahas persoalan atau masalah dari teman kita. Saya harapkan semua anak-anakku itu aktif memberikan solusi, aktif memberikan tanggapannya mengenai persoalan atau masalah yang akan diungkapkan oleh temannya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan persilahkan kepada, ya sesuai dengan kesepakatan kita pada sesi pertama, kita akan ungkap permasalahan dari Nak Lili. Untuk selanjutnya saya akan persilahkan kepada Lili mendeskripsikan atau mengungkapkan masalah-masalahnya. Ayo, silahkan Nak. Masalah saya itu Pak tentang saya kurang percaya diri. Terus saya tidak mudah bergaul sama teman-teman dan saya kurang aktif dalam kelas. Itu saja Pak. Oh iya betul. Nak Lili ini mengalami permasalahan yang dimana dia sangat sulit untuk membangun kepercayaan. Dia sulit berbicara di depan umum, begitu ya Nak? Iya Pak. Oke, dari permasalahan Lili tadi, mungkin ada dari teman-teman yang mau memberikan sarannya.
bagaimana mengatasi ketidakpercayaan diri sehingga kita mampu mengeksplorasi diri kita dapat dengan baik dan benar sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana dari anak-anakku sekalian? Apakah ada tanggapan dari Fahmi dulu? Silahkan Fahmi. Ya Pak, saya mendengar dari Lili masalahnya itu ketidakpercayaan diri Pak. Yaitu ternyata ya kalau menurut saya dia sedikit pemalu Pak. Tapi ya karena saya berbeda kelas dengan dia Pak, mungkin Alam lebih tahu. Tapi kalau saya sendiri Pak, mungkin rasa malu itu munculnya hanya sekali Pak. Jadi bisa dilawan dengan cara kita memberanikan diri. Bisa saja saat kita naik Pak, rasa malu itu ternyata tidak terlalu seperti apa yang kita khawatirkan. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Jadi Pak. intinya diberanikan diri dan dibiasakan ya Nafami. Iya Pak, seperti itu Pak. Oke. Selanjutnya saya persilakan kepada Nak Alam untuk memberikan tanggapan mengenai masalahnya Nak Lili ini. Ya, baik Pak, kalau dari saya sendiri kan saya sama Lili kan satu kelas Pak. Dan Lili kalau saya lihat-lihat itu memang cenderung pemalu orangnya Pak dan kurang percaya diri. Tapi kalau saya lihat-lihat ada di beberapa kesempatan Lili itu sebenarnya bisa percaya diri kalau dia betul mempersiapkan dirinya. Hanya saja kadang yang saya lihat itu sebenarnya dia tahu pelajaran itu, tapi dia malu-malu. Dan pernah juga dia bercerita kalau dia itu sebenarnya tahu pelajarannya, tapi dia semacam malu begitu Pak mengungkapkannya. Jadi kalau saya pikir jadi hanya perlu belajar diri atau coba-coba menyampaikan idenya Pak. Oke, cukup ya Nak. Oke, selanjutnya berkaitan dengan permasalahan yang Lili hadapi, Bapak ingin menggunakan pertanyaan berskala untuk melihat tingkat kesulitan masalah yang dialami oleh teman kita ini, Lili. Nah, saya akan bertanya kepada Lili, dari skala 1 sampai 5, kamu berada di skala berapa sehingga kamu itu sulit untuk keluar dari permasalahanmu, atau kamu itu sulit untuk percaya diri atau berbicara di depan umum? Nah, silakan. Saya berada di skala 3 Pak. Oke, selanjutnya dari skala yang Nak Lili sampaikan, Bapak ingin bertanya kepada Nak Lili, pada kondisi apa Nak Lili ini percaya diri berbicara di depan umum? Pada saat kondisi apa? Silakan Nak. Saya berani berbicara di depan umum itu Pak kalau saya sudah mengenal dekat semua orang yang ada di depan saya Pak. Oh, selain itu Nak, apakah ada lagi? Itu saja Pak. Oh, itu saja ya. Oke. Nah, dari tanggapan teman kita Lili mengatakan bahwa dia itu berani berbicara di depan umum ketika semua peserta itu ketika semua peserta itu
dia mengenalinya, seperti mungkin di teman-temannya di kelas dia bisa berbicara ketika dia sudah akrab begitu. Bukankah begitu ya, Nak? Iya Pak, betul sekali. Oke, dari tanggapan Nak Lili, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain, Alam dan Fahmi, mengenai kondisi-kondisi di mana Nak Lili ini mengalami ketidakpercayaan diri. Saya Pak, Ya, Oke, silakan Nak Alam. jadi kalau saran saya sih Pak, memang sih saya juga kadang masih agak kurang percaya kalau saya berbicara di depan umum Pak. Berbeda jika saya berbicara di teman-teman kelas misalnya. Tapi saya itu sering coba memberanikan diri Pak. Karena saya pikir kalau kita tidak cobanya ya pasti kita tidak akan merasakan sesuatu itu. Jadi kalau saran saya sih, Lili coba saja beranikan diri begitu untuk menantang dirinya berbicara di depan. Karena kalau kita misal harus percaya dulu kepada orang-orang yang di hadapan kita, ya pasti saya yakin kita tidak akan menemukan tempat yang seperti itu. Kita bisa berlatih di kelas dulu. Kan pada masa atau waktu tertentu kita akan menghadapi orang-orang secara umum. Itu Pak, kalau dari saya. Oke, bagus sekali ya Anak dari tanggapannya Nak Alam. Selanjutnya kepada Nak Fahmi, saya persilakan bagaimana mengenai persoalan dari Nak Lili tadi. iya Pak. Kalau saya sendiri Pak melihat Lili itu dia sebenarnya ya bisa Pak, karena sekarang sudah kelas 3 ya, kita otomatis seharusnya sudah lebih mengenal lagi dengan teman-teman kelas kita, jadi tidak usah lagi malu-malu Pak, apalagi kita sudah hampir lulus, jadi mungkin untuk malu-malu itu Kak sepertinya tidak usah, karena tidak usah malu-malu, karena ya yang kita temani itu ya sudah teman kita sejak 3 tahun lah istilahnya Pak. Jadi mungkin untuk alasan seperti itu Pak, misal kita malu-malu naik karena belum kenal, ya itu sepertinya ya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena mereka pasti juga sudah kenal baik dengan kita Pak. Itu kalau saya Pak. Oke, bagus sekali ya tanggapannya dari Nak Fahmi. Nah, selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Nak Lili. Nah, dari solusi teman-teman kamu yang ditawarkan, Nak, sekarang kamu berada di skala berapa melihat tingkat masalahmu? Bagaimana, Nak? Kan tadi kamu sudah ada di skala 3. Sekarang kamu berada di skala berapa, Nak? Sekarang saya berada di skala 2 Pak. Bagus sekali ya. Sekarang berarti tidak ada penurunan tingkat kesulitan masalahmu ya, begitu? Iya Pak. Oke, selanjutnya bayangkan jika Nak Lili ini mempunyai sebuah botol di rumahnya. Nah, botol itu merupakan botol ajaib yang di dalamnya ada jin. Nah, apa yang Nak Lili harapkan dari botol ajaib tersebut untuk keluar dari permasalahan yang Nak Lili ini hadapi? Saya ini lebih percaya diri Pak, terus saya mampu tampil di depan muka umum.
Nah, dari keinginan Lili tadi ketika mempunyai botol ajaib, Nak Lili ini betul-betul mau sekali tampil percaya diri di depan umum seperti yang diceritakan oleh teman-temannya tadi ya. Bukankah begitu ya, Nak? Ya, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang sebelum saya bertanya lagi kepada Nak Lili, saya lihat ini anak-anakku semua sudah mulai lesu, mulai capek dan sudah mulai bosan ya. Nah, selanjutnya Bapak punya permainan. Nah, permainan ini jika saya bilang pegang telinga, maka semuanya pegang telinganya. Namun jika saya tidak bilang pegang telinga, maka jangan pegang telinganya. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Pak. Ya, Pak. Paham Pak, paham. Oke, fokuslah semuanya. Saya bilang pegang rambut. Pegang telinga. Nah, fokus ini Lili. Nah, kita ulang lagi. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang gigi. Gigi, mana giginya? Nah, fokus ini semua. Ayo. Nah, sekali lagi, fokus. Saya bilang pegang dagu. Pegang hidung. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang alis. Pegang telinga. Pegang hidung. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang gigi. Ayo, lambat semua. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap selanjutnya. Bagaimana? Apakah sudah rileks semua ya? Iya, Pak. Fokus lagi ya. Sudah Pak. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk pada tahap bagaimana harapannya Nak Lili setelah setelah mengikuti konseling kelompok ini. Begitupun dengan anak-anakku yang lain mengenai permasalahan yang dialami oleh teman kita Lili. Silakan, Nak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil itu, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saran kepada saya, dan saya sangat kagum oleh teman-teman saya, dan saya sekarang sudah merasa lebih percaya diri terhadap apa yang saya miliki. Mungkin itu saja, Pak. Baik, bagus sekali. Sudah hampir habis. Mungkin Bapak bisa simpulkan sedikit dari hasil pertemuan kita, yaitu di mana Nak Lili ini mengalami permasalahan mengenai kepercayaan dirinya berbicara di depan umum. Nah, berdasarkan solusi yang diungkapkan oleh semua anggota kelompok, sehingga mampu menjadikan Nak Lili ini berada di
skala 2. Nah, ini merupakan peningkatan yang sangat luar biasa. Nah, semoga ke depannya permasalahan ini bisa akan bersama di rumah, di kosnya kah, atau di tempat yang mungkin tidak ada orang di situ, bisa berlatih-latih terus, meningkatkan kepercayaan berbicara di depan umum. Nah, ini bagaimana nanti bicara di mana mampu berlatih depan umum, apakah itu di depan kelas ataukah secara daring seperti ini. Nah, berhubung waktu kita terbatas, nah maka kegiatan konseling kelompok ini yang selama ini berlangsung, ya, kita akan segera akhiri. Apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan, Nak? Saya, Pak. Oke, silakan, Fahmi. Ya, terima kasih banyak, Pak. Kalau begitu, Pak, untuk pekan depan masalahnya kita akan bahas masalahnya alam ya, Pak. Oh iya, saya lupa sampaikan ya. Ya, Pak. Nanti selanjutnya kita akan membahas permasalahannya alam, di mana dia itu mengalami kesulitan di manajemen waktu ya. Semoga pekan depan kita bisa menyelesaikan permasalahan dari teman kita. Nah, apakah ada lagi, Nak, pertanyaan? Kalau saya sudah, Pak. Sudah ya. Dari alam sudah tidak ada ya? Apakah masih ada homework, Pak? Nah, itu tadi ya, PR-nya semua berlatih, berbicara, berlatih sebelum berbicara depan umum ya, harus membiasakan diri berbicara di depan umum seperti yang dikatakan tadi oleh Nak Lili. Dia mau terus berlatih sehingga mampu berbicara di depan umum ketika mungkin dia presentase, ketika disuruh menjawab soal oleh gurunya di depan kelas. Nah, seperti itu, Nah. Tugasnya hanya berlatih. Nah, nanti sesi selanjutnya saya akan menagih tugasnya bagaimana latihan berbicaranya di depan umum, bagaimana apakah kalian ini berlatih di mana, dan saya akan tanya nanti. Oke, sudah paham ya? Bagaimana yang lain? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Sebelum kita tutup, Bapak ingin mendengarkan pesan dan kesan kalian selama konsel ini. Silakan, Nak, siapa yang ingin memulai duluan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, nampaknya Saya sangat bersyukur bisa ikut dalam konseling kali ini, apalagi konseling kita kali ini membahas tentang masalah-masalah manajemen waktu dan kepercayaan diri yang menurut saya sangat penting dan sangat bermanfaat bagi saya sendiri, Pak. Intinya saya sangat suka, Pak, dengan ikuti konseling kali ini. Saya bisa lebih tahu dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Itu, Pak. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Silakan berikan kesan dan pesannya mengenai kegiatan konseling kita.
Saya, pada hari Pak. ini. Oke, nah Fahmi silakan nak. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali Pak apabila kita disediakan media daring seperti ini untuk melaksanakan bimbingan dan konseling Pak. Karena lagi pada saat ini marak-maraknya pandemi Pak. Jadi kami dimudahkan untuk melaksanakan bimbingan dan konseling, apalagi bertemu dengan guru BK kami melalui daring Pak, yang sangat sulit kita dapatkan apabila dilaksanakan secara luring ini Pak. Ya mungkin itu saya Pak. Oke, selanjutnya, nah Lili, bagaimana pesan dan kesannya mengenai kegiatan kita hari ini? Mungkin ada solusinya ke depannya kita dalam bentuk konseling bagaimana, konseling kelompok yang bagaimana yang anak-anakku ini inginkan. Silakan Nah Lili. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Adapun kesan dari saya itu, saya sangat senang bisa berpartisipasi dalam konseling kelompok kali ini Pak. Terus mungkin di kedepannya itu kita bisa melakukan konseling kelompok sekali saja untuk bertatap muka, kalau bisa Pak. Ya, ya, bagus sekali ya dari saran dan kesannya. Nah, semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bapak untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas persoalan atau topik dari Alamsyah. Semoga anak-anak semua ini lebih aktif lagi daripada hari ini. Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak punya pesan bagi anak-anakku sekarang yang mungkin sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh ataupun belajar online. Tetap semangat ya belajarnya, meskipun kita dibatasi oleh ruang. Artinya anak-anakku sekalian ini mungkin diperhadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Jadi semoga anakku bisa beradaptasi dan jangan lupa berdoa bahwa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita akan bisa berkumpul lagi di sekolah seperti sekolah atau pembelajaran sebelum-sebelumnya. Oke, itu mungkin dari Bapak. Sebelum kita akhiri konseling kelompok ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga karena kita sudah diberikan kemudahan kelancaran pada kegiatan ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, mungkin cukup ya dari Bapak. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah, sama-sama.